Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku tersayang. Apa kabarnya kalian? Semoga siang ini kalian dalam keadaan sehat, bugar, bergembira, dan bersemangat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran siang ini berjalan lancar dan baik. Dan kalian bisa mengambil manfaat dan menguasai kompetensi dengan sempurna. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, Kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Sarul yang telah memimpin berdoa. Ya Bu, sama-sama. Nanti di masa depan menjadi pemimpin yang sebenarnya ya nak, memanggil atau mengecek kehadiran kalian, siapa saja yang sudah hadir di pembelajaran ini. Pak Vito. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Muhammad Firas. Oh. Terima kasih. Fauzan. Ada Bu. Alhamdulillah. Miftahul Khair, kelas 82. Hadir Bu. Nah, keren ini Miftahul, identitasnya lengkap, ada nama, ada kelas. Fauzan juga iya, Afito juga nih. Ibu suka anak-anak yang seperti itu. Aminatus. Hadir Bu. Terima kasih sayang. Bu Faina. Alicia. Hadir Bu. Akmal. Bu Faina. Almana. Arsi. Dan Hadir Bu. ya, ternyata sudah banyak yang hadir di siang ini. Nah, marilah kita mulai pelajaran pagi ini. Pertemuan terakhir kemarin kita kan sudah memparafrase puisi ya. Parafrase puisi itu kan salah satu langkah untuk bisa menyimpulkan makna dari puisi. Kita akan menyimpulkan isi puisi. Kemudian pertama kita akan memaknai bait-bait puisi, mendeskripsikan bait dan batin, dan akhirnya kita akan menyimpulkan puisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikator pencapaiannya adalah kalian bisa mendeskripsikan unsur pembangun teks puisi, kemudian kalian juga bisa menyimpulkan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, sekarang ini kita akan membaca, mendengar puisi-puisi tersebut, bisa dibaca, bisa didengar. Nah, tujuannya ini menyimpulkan makna teks puisi dengan bahasa yang santun dan baik. Nih, kata-kata motivasi dari Ibu buat kalian. Sukses adalah kerja kerasmu saat orang lain tertidur lelap. Benar tidak? Ya kan? Orang-orang tidur. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, anak-anak? Menikmati. Menikmati indahnya puisi dengan cara apa? Membaca Bu. Membaca dan menghayati Bu. Dan atau mendengarkan puisi. Kemudian kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi. Kemarin ada berapa unsur? Lahir dan 8. Batin. Ya, lahirnya apa? Majas, terus? Rima. Diksi. Pinter. Imajinasi. Tipografi. Batinnya? Halusinasi. Tema. Perasaan. Amanat. Terus? Diksi. Apa? Nada. Dan? Perasaan. Ya, pintar. Nah, tahu, coba perhatikan puisi ini. Ada yang mau membaca?
Bu. Coba dibaca. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun mereka, di stasiun ke stasiun kereta, mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta api terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju ke gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di baki buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka, cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, itu puisi. Contoh puisi dari Hartoyo Andang Jaya. Itu kan makna yang bisa di puisi itu kalau kita lihat seperti ini. Puisinya, kemudian ada unsur-unsurnya. Akhirnya kita akan memaknai. Begitu ya. Kalau begitu, Ibu kan tadi sudah membagikan LKPD. Nah, nanti di LKPD itu, kamu juga sudah membentuk kelompok kan? Kita belum. Kelompok yang kemarin saja ya. Sudah, Bu. Nah, sebelum mengerjakan LKPD nih, bacalah puisi. Tadi kita sudah membaca, simpulkan unsur fisik puisi. Tadi sudah ada tema, ada fisik ya, ada rima, ada diksi, ada tipografi, ada apalagi imaji gitu kan. Kemudian unsur batinnya ada nada, suasana, tema, dan amanat. Kemudian kamu memahami maksud kata-kata. Tadi kan kita sudah latihan memahami kata-kata dari tadi kan ada akar, ada roda-roda baja gitu kan. Itu maksudnya apa? Roda-roda baja itu berarti di atas kereta. Akar-akar itu adalah perempuan yang berjalan itu laksana seperti akar gitu kan. Terus kita memaknai dari bait per bait. Nah, terus kemudian kamu menafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan apa yang digunakan, dengan kata-kata yang digunakan, dengan unsur-unsur tadi ya. Kemudian kalian menyimpulkan berdasarkan analisis struktur tadi, kalian simpulkan isinya. Secara berkelompok, kamu sudah membentuk grup WA kelompok kan kemarin, sudah dari kemarin-kemarin. Nah, sekarang kalian langsung bekerja mengerjakan LKPD tersebut bersama kelompok kalian. Nah, nanti waktunya kira-kira 20 menit. 20 menit ya, 20 atau 25 menit. Setelah itu kalian akan presentasi. 20 menit saja ya, 20 menit. Terus kalian akan presentasi. Ibu kan ini tugasnya kelompok, Bu. Nanti presentasinya bareng gitu atau gimana, Bu? Nah, seperti kemarin kan sudah pernah presentasinya kan ada kerjasama dengan teman, ada yang menampilkan berbagi layar. Bisa kan berbagi layar kan sudah latihan kemarin. Nanti ada yang berbagi layar, ada yang membacakan, begitu ya. Yuk kita mulai akan presentasi. Jadi presentasinya begini, itu kan LKPD-nya ada 3 bagian. Bagian pertama kan menganalisis unsur lahir dan unsur batin. Bagian kedua itu memaknai per bait. Bagian 3 kan menyimpulkan isi puisi ya, supaya banyak kelompok yang kebagian maju, jadi nggak usah semua. Jadi nanti misalnya kelompok A itu membaca bagian unsur lahir, kelompok B membaca bagian unsur batin, kelompok D membaca makna-makna per bait gitu ya. Terus nanti baru kalau selesai semua sudah dibaca presentasinya, maksudnya sudah terwakili semua,
kita akan bahas untuk menyempurnakan isinya, gitu ya anak-anak. Setelah itu kalian nanti akan mengerjakan puisi soalnya. Biar waktunya cukup, soalnya waktunya tinggal sebentar lagi. Yuk, siapa yang akan maju? Saya Bu, saya. Yuk, oke, mulai. Lahir diksi. A. Terbaring dan mudar. Uraian bukti atau kutipan. Wajah sunyi setengah tenggada menangkap sepi. Panjang senja dunia tambah beku di tengah darap. Dan suara merdu dia masih sangat muda. Terus maknanya, kesunyian adalah kata yang dibentuk dari kata kasar. Adjektif sunyi menyatakan sebuah keadaan hampa dan mutlak. Padang senja berarti sebuah tanah lapang pada waktu sore menjelang. Ya, oke, terima kasih Fari dan kawan-kawan. Tapi ini ada yang nanti perlu dibetulkan ya, tapi dibetulkannya nanti setelah bersama-sama. Silakan. Saya baca ya, Bu. Ya, bacanya yang cantik ya, yang bagus, jeda-jedanya, terus artikulasinya yang jelas, intonasinya yang baik gitu ya nak, dan bahasa yang santun. Kesimpulan dari puisi pahlawan tak dikenal. Puisi di menggambarkan para pemuda yang gugur di medan perang pada tanggal 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan. Para pemuda yang bersemangat untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa tanpa perintah siapapun. Mereka datang dengan persiapan senjata, namun nasib mereka harus gugur dalam medan perang. Udah itu? Bagus banget. Ya. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Ini Vanes juga bisa menyimpulkan dengan cukup tepat. Dan isinya memang seperti itu ya, menggambarkan seorang pahlawan. Repetisi itu kan pengulangan di gaya bahasa. Mana yang dari bagian puisi itu yang diulang? Contohnya yang tadi, dia, kata dia. 10 tahun dia berbaring tapi bukan tidur sayang. Terus diulang lagi 10 tahun yang lalu. Nah itu namanya repetisi gitu ya sayang ya. Kalau asosiasi itu contohnya, dia terbaring tapi bukan tidur. Apa itu? Itu gaya bahasa asosiasi. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya itu asosiasi. Gitu ya. Ya, bagus. Nah, terima kasih untuk anak-anakku yang telah berani berani maju, sudah berani presentasi, dan terima kasih yang telah bekerja sama dengan baik sehingga kalian menghasilkan sebuah karya. Sebuah karya itu ya tadi jawaban RKPD ya. Nah, sekarang waktunya evaluasi ya. Evaluasi itu kalian boleh mengerjakan kuisis. Kuisisnya Ibu bagi linknya di WA, silakan dikerjakan sebelum Ibu mulai. Belum dikerjakan. Ntar, yuk silakan kerjakan. Ya. Jadi tadi nanti Ibu sudah print screen, itu nanti peringkatnya ada di situ. Ibu berhentiin memang karena waktunya sudah Ibu batasi sekian, tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan di offline ya. Offline kan waktunya masih panjang karena waktu sudah cukup, sudah selesai, sudah habis. Jadi marilah kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa sebelumnya. Pertemuan berikutnya adalah teks eksplanasi. Menyiapkan diri untuk belajar teks eksplanasi. Begitu ya anak-anak. Sebelum pelajaran diakhiri, silakan dipimpin berdoa. Silakan Ruth, pimpin berdoa Ruth. Mari teman-teman, kita sudah selesai pelajaran. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ruth yang sudah memimpin berdoa dengan baik. Terima kasih anak-anakku yang telah hadir pada pertemuan ini. Semoga pembelajaran siang ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Ibu, untuk kalian, untuk bekal kelak di masa depan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya teks eksplanasi.